Assalamualaikum semuanya, apa kabar hari ini? Jumpa lagi dengan Ibu Sri Mulyani, Guru SDN Marga Kaya 1 Karawang, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengenal tentang sistem pernapasan manusia. Dan materi ini merupakan materi kelas 5 semester 1. Yuk kita simak. Nah, mari kita kenali bagaimana alur bernapasnya manusia, kemudian apa sih fungsi bernapas itu, lalu bagaimana proses pernapasan pada manusia, dan apakah ada gangguan dalam pernapasan? Kita kenalan dulu apa yang dimaksud dengan sistem pernapasan ya. Sistem pernapasan atau biasa disebut juga dengan respirasi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat, juga penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Nah, kemudian apa sih fungsi dari bernafas? Nah, yang pertama untuk memperoleh oksigen. Kemudian oksigen di dalam tubuh digunakan untuk proses pembentukan energi. Nah, sehingga hasil dari kita bernafas itu didapat energi, karbon dioksida atau CO2, dan uap air atau H2O. Kita kenali ya, bagaimana itu alur pernapasan yang biasa sehari-hari kita hirup ya. Yang pertama itu kita melalui rongga hidung udara. Udara melalui rongga hidung, kemudian masuk ke faring, masuk lagi ke laring, masuk lagi ke trakea, kemudian ke bronkiolus, dan yang terakhir adalah ke paru-paru atau alveolus. Kita susuri satu-satu. Yang pertama, udara masuk ke rongga hidung. Nah, di rongga hidung ini berfungsi sebagai penyaring udara yang masuk. Udara disaring oleh rambut halus, dan apabila ada debu, maka debu tersebut akan menempel bersama lendir. Kemudian juga fungsinya sebagai penyesuaian suhu dan kelembaban udara. Beralih yang kedua yaitu faring. Nah, faring ini berfungsi sebagai saluran udara dari rongga hidung ke laring. Merupakan pertemuan rongga hidung dan rongga mulut. Dan yang ketiga, kita akan bertemu dengan yang namanya laring. Nah, ini yang merah ini namanya laring ya, di leher ini. Nah, fungsinya itu sebagai penghubung antara faring yang tadi dan trakea. Jadi ada di tengah ya antara faring dan trakea. Dan di bagian ini terdapat pita suara. Yang kita bisa mengeluarkan suara ya. Pita suara dan katup epiglottis. Itu yang memisahkan saluran makanan dengan saluran udara. Jadi kita tidak akan tersedak ya kalau kita makan, hati-hati karena ada pemisah antara saluran makanan dengan saluran udara. Nah, trakea yang keempat ini. Trakea ini berfungsi untuk menyaring udara yang dilakukan oleh rambut silia. Nah, juga menyalurkan udara ke paru-paru. Berikutnya ini ke bronkus ya. Kita bisa melihat sedikit demi sedikit ini udara. Bronkus ini merupakan dua percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Nah, jadi si fungsi dari bronkus ini adalah meneruskan udara ke bronkiolus. Kita lihat satu-satu ini dari bronkus ini meneruskan udara ke bronkiolus ya. Dia memenuhi ke semua saluran. Nah, yang keenam yaitu bronkiolus. Nah, bronkiolus ini merupakan percabangan dari bronkus. Jadi fungsinya si bronkiolus ini adalah meneruskan udara ke alveolus. Ya, kita lihat. Jadi dari bronkiolus ini diteruskan udaranya menuju ke alveolus. Kita lihat alveolus yang seperti apa. Nah, ini alveolus yang biru-biru kecil-kecil bulat-bulat ini ya.
Alveolus ini terdapat pada ujung bronkiolus dan ini berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi dari mulai rongga hidung ini terakhir itu di alveolus. Nah, ini terjadi pertukaran oksigen yang kita hirup, kemudian keluarnya itu merupakan karbon dioksida. Jadi terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu terjadi pada alveolus. Nah, kita akan mengenal proses pernapasan manusia. Jadi proses pernapasan manusia itu ada yang namanya menghirup dan ada yang namanya menghembuskan. Hirup, hembuskan. Ya, jadi tidak asal menghirup saja, tapi ada juga pengeluarannya. Inspirasi atau menghirup udara. Ini udara masuk ke hidung. Kemudian udara disaring oleh lendir dan rambut hidung sehingga mengakibatkan paru-paru membesar. Nah, kan besar, rongga dada juga membesar. Kemudian terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di alveolus tadi. Nah, setelah kita menghirup, kemudian ada yang namanya ekspirasi, yaitu menghembuskan udara. Sehingga pada saat kita menghembuskan udara, nah seperti itu, si paru-paru ini mengempis. Rongga dada juga mengecil, sehingga udara berupa karbon dioksida kita bisa keluar. Seperti itu ya. Itu juga nggak usah ya, pelan-pelan aja. Kita lanjut. Nah, ternyata di sistem pernapasan juga ada gangguannya. Ya, apa itu gangguannya? Nah, di sini ada beberapa penyakit yang biasa diderita pada sistem pernapasan. Di antaranya yang pertama adalah tuberkulosis paru-paru atau yang biasa disebut dengan TBC ya. Nah, ini penyebabnya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ini merupakan penyakit infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri. Dengan gejalanya batuk berdahak, disertai darah, nyeri di bagian dada, dan sering mengalami demam pada saat petang hari. Tapi ini bisa diobati secara kontinu ya. Kemudian juga bronkitis, ini disebabkan oleh alergi bakteri jamur, virus, dan zat-zat kimia. Nah, penyakit ini terjadi peradangan pada lapisan cabang tenggorokan dengan gejala batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Kemudian ada juga pneumonia, yaitu penyebabnya virus, bakteri, dan jamur. Penyakit ini merupakan penyakit peradangan pada paru-paru, terutama di bagian alveolus. Dengan gejalanya itu sulit bernapas, sesak, batuk disertai darah, dan dada terasa sakit. Kemudian ada lagi influenza. Nah, ini virus influenza ini merupakan penyakit menular, gampang sekali menular ya. Ada yang bersin lalu menular. Ini menularnya itu melalui cairan yang keluar dari hidung atau mulut penderita flu ketika batuk atau bersin. Dropletnya itu ya. Kemudian dengan gejalanya influenza adalah demam, sakit kepala, batuk, hidung berair, dan tenggorokan terasa sakit. Dan ini salah satu contoh dari gangguan sistem pernapasan, hanya 5. Ini ada flu burung, yaitu penyebabnya adalah virus HSN1. Dengan penyakit berbahaya, nih flu burung ini ya, penyakit berbahaya dan dapat menular yang disebabkan oleh virus yang menyerang unggas. Dengan gejala demam, sakit kepala, batuk, hidung berair, dan tenggorokan terasa sakit. Oke, pembahasan kali ini selesai. Mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Kalian bisa menuliskan komentar atau apabila ada yang kurang jelas ya. Oke, kita waktunya ke kuis. Nah, dari materi yang Ibu jelaskan tadi, Ibu punya soal kuis nih. Coba kalian renungkan ya yang sudah dijelaskan tadi, masalah pernapasan yang kita rasakan setiap hari, setiap detik bahkan ya. Ibu minta kalian jelaskan setiap fungsi organ pernapasan pada tubuhmu. Lalu bagaimana cara kita mensyukuri nikmat paru-paru yang sehat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita? Yuk kita renungkan dan jawab pertanyaannya. Oke, terima kasih. Sampai kita di ujung acara pada materi
materi kelas 5 hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Salam sehat semua, tetap jaga kesehatan. Salam juara, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.